Menggetarkan, menggetarkan jiwa, pikiran, menggetarkan bumi. Bumi Tanah Simpang. Tahun 2016 saya diberikan suatu amanah oleh sahabat untuk membuat naskah pementasan teatrikal kolosal di atas panggung Saya Karimata tahun 2015. Waktu itu namanya Bulang Kait. Kemudian saya menggali informasinya dan ternyata adalah Belang Kait. Seolah aku sosok manusia haus kekuasaan. Apakah aku harus menurut? Apakah aku harus bangkit melawan? Kerajaan Simpang adalah amanah bagi itu setunggal naskah yang saya buat. Belang Kait adalah nama satu daerah di Kerajaan Simpang, nama sebuah kampung. Tempat ini adalah tempat bersejarah bagi warga Kerajaan Simpang. Bukan hanya sekedar nama daerah, tetapi juga merupakan nama dari suatu peristiwa historis yang pernah terjadi di wilayah Kerajaan Simpang. Nah, daerah ini adalah area yang menjadi medan pertempuran antara pasukan rakyat Simpang melawan pasukan Belanda, sehingga dinamakan dengan nama Perang Belang Kait. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan pecahan dari Kerajaan Tanjung Pura, Matan Tanjung Pura, diasaskan oleh Pangeran Ratu Agung yang mendapatkan wilayah bagian utara. Dinamakan Kerajaan Simpang karena lokasinya berada di persimpangan Sungai Simpang, sehingga akhirnya dikenali dengan nama Kerajaan Simpang Matan atau Kerajaan Simpang saja. Perang Belang Kait terjadi pada masa pemerintahan Panembahan Gusti Panji, kurang lebih sekitar 1990-an, 1910-an. Sebabnya adalah karena Belanda bermaksud menerapkan pajak diri atau blasting kepada rakyat Kerajaan Simpang. Nah, penerapan blasting ini dengan serta-merta ditolak oleh rakyat Kerajaan Simpang dan Panembahan Gusti Panji. Belanda yang memaksakan kehendak coba menekan Panembahan Gusti Panji untuk menyetujuinya, tapi ditolak oleh Panembahan, sehingga beliau diancam akan diasingkan oleh Belanda. Sempat ditahan dan dibawa dengan kapal, tapi akhirnya gagal karena konon kapal yang membawanya itu menjadi oleng sebelah. Setelah gagal membujuk dan menahan Panembahan Gusti Panji, maka pasukan Belanda tetap memaksakan memungut pajak blasting dengan cara paksaan dan menggunakan kekerasan fisik. Hal ini akhirnya membuncahkan kemarahan rakyat dan memunculkan semangat perlawanan rakyat Simpang. Selama pertempuran terjadi dalam rangkaian perang ini, muncullah tokoh-tokoh pejuang dari tanah negeri Simpang. Salah satunya tokoh yang masyhur dalam peperangan ini adalah legenda Julak Laji, seorang pejuang yang berdasarkan cerita tutur. Konon selalu membawa cucunya dalam bertempur dengan menggendong, mendukung cucunya di belakang. Di Julak Laji maju dan tiap pertempuran
sang cucu berperan untuk mengisi ulur timah yang dibulat-bulatkan untuk senapang atau senapang lantak atau setinggar atau lontak. Dan konon karena memiliki kekebalan, maka peluru pasukan Belanda tiada telap atau tak mempan untuk menembus Ki Julak Laji ini. Masih menurut cerita lisan, Ki Julak Laji ini wafat karena terserang demam panas akibat sering berendam dalam air jika tertembak bertubi-tubi oleh pasukan Belanda. Tokoh lainnya yang juga sering diceritakan oleh masyarakat Simpang adalah kehandalan seorang tangan kanan Ki Anjang Samad, yaitu bernama Mok Rebi. Jadi beliau kerap berperang di dalam rawa-rawa atau tayak, sehingga tak bisa ditangkap oleh Belanda. Selain itu ada tokoh yang lain, ada Panglima Ligat atau Legat, seorang panglima rakyat Simpang yang berani. Dalam kisahnya beliau pernah menyerbu ke muka berhadapan dengan komandan Belanda di tengah pasukan Belanda Songdrip. Berhasil menetak komandan Belanda dengan mandau atau pedangnya, tapi tak dapat menewaskannya karena ternyata komandan Belanda menggunakan baju besi zirah yang melindungi tubuhnya. Konon beliau sempat tertangkap oleh komandan tersebut. Memang dalam perang ini akhirnya perlawanan rakyat Simpang dapat dihentikan, terutama ketika Belanda berhasil mendekati tokoh-tokoh negeri Simpang lainnya seperti Kiai Naim dari Pulau Kumbang. Kiai Naim pun mendapat bintang emas dan gelar Dewa Dewangsa Negara dari Belanda atas jasanya. Tapi Belanda pun akhirnya gagal menerapkan pajak plastik di tanah Simpang. Kejayaan kekuasaan Gusti Panji menurun. Beliau pun menyuruh para pengikutnya untuk eksodus keluar dari kampung-kampung di perhaluan negeri Simpang. Terjadilah eksodus besar-besaran ke wilayah pesisir sampai akhirnya pusat kerajaan pun menjadi sepi. Ditambah lagi dengan sering tumbuh dan berkembangnya pusat kekuasaan baru sebagai pusat kerajaan Simpang di Teluk Melano, sekarang ibu kota Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, di bawah pimpinan Panembahan Gusti Muhammad. Semoga kita dapat meneladani sikap Gusti Panji dalam memerangi ketidakbenaran, dalam memerangi penjajah. Hari ini kita tidak dijajah seperti dulu, tapi kita dijajah dengan segala hal-hal yang pragmatis. Oleh karena itu, sosok Gusti Panji mengajarkan kepada kita pentingnya idealisme dalam hidup.